Selamat sore Pak Gurgur Manurung, Selamat sore. tokoh dan pemerhati aktivis lingkungan. Ya. Bagaimana pendapat Pak Gurgur mengenai program kawasan Badan Otoritas Danau Toba? Ya, saya kira proyek gagal lah ya. Kenapa gagal? Karena mereka melaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka itu bekerja menurut pikiran dan kepentingan. Jadi orientasi mereka selalu orientasi proyek. Jadi kawasan strategis nasional pariwisata itu ya tidak tercapai lah. Nah, sekarang yang paling merepotkan kita itu kan seperti daerah Sigapiton lah ya, itu kan disebutlah itu hutan lindung. Nah, sekarang mereka kuasai. Nah, nanti kalau pemerintahan Jokowi berubah paradigma, lahan-lahan itu kan menjadi status quo kan. Nah, bagaimana itu? Jadi pemerintah enggak, masyarakat enggak, dulunya masyarakat menggunakan lahan-lahan untuk pertanian, jadi status quo. Anda tadi mengatakan bahwa proyek itu didasarkan atas kepentingan proyek. Yang Anda maksudkan kepentingan proyek seperti apa itu, dan yang sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya kan pemerintah itu kan sebenarnya serius bahwa kawasan Danau Toba itu menjadi kawasan Danau Toba pariwisata. Nah, kalau kebutuhan pariwisata kan pertama yang harus dilakukan itu kan mengembalikan fungsi Danau Toba sebagai kawasan yang lestari untuk datang orang. Tapi yang terjadi kan tidak ada usaha untuk mengkonservasi atau memperbaiki keindahan Danau Toba. Justru yang terjadi adalah eksploitasi yang menghasilkan konflik antara BODT dengan masyarakat lokal. Jadi produk nyata dari BODT itu adalah konflik. Nah, sekarang dengan adanya Badan Otoritas Kawasan Danau Toba yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Dan saat ini kan sudah kita di tengah masyarakat ada titik-titik destinasi di wilayah Danau Toba. Bukankah ini memberikan dampak yang positif untuk kemajuan dan pengembangan masyarakat di kawasan Danau Toba? Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi gini. Di mana-mana yang namanya pembangunan itu harus partisipatif. Ya. Nah, pertanyaannya, apa partisipasi 7 kabupaten di kawasan Danau Toba untuk membangun sebuah kawasan strategis pariwisata nasional? Jadi, yang terjadi adalah pusat dalam hal ini BODT melakukan proyek pembangunan tanpa melibatkan 7 kabupaten kota itu. Sebenarnya kan persoalan Danau Toba tidak maju pariwisata karena tidak ada koordinasi, tidak ada integrasi antara 7 kabupaten untuk memajukan Danau Toba. Selama ini kan Simalungun mengerjakan apa, Kabupaten Toba melakukan apa, Dairi melakukan apa, mereka melakukan suka-suka. Maka tidak terjadi keindahan di kawasan Danau Toba. Nah, seharusnya pusat datang untuk melakukan integrasi supaya seluruh kabupaten, 7 kabupaten itu terlibat menjadi partisipatif membangun pariwisata. Nah, kalau terjadi partisipasi 7 kabupaten itu menjadi pariwisata, kabupaten aktif, lembaga masyarakat aktif, budaya terjaga, kawasan kualitas air Danau Toba terjaga, ya saya kira itu menjadi pariwisata yang indah. Juga yang terjadi tidak ada usaha, misalnya kan jaring apung berkembang terus, bukannya diperbaiki. Jaring apung masyarakat yang sebenarnya bisa dibiarkan untuk peningkatan ekonomi rakyat diberangus pakai Kapolda sama Pangdam Bukit Barisan ya. Nah, justru yang sebenarnya yang paling berpengaruh bukannya ditutup, karena
jaring apung itulah menjadi masalah serius di kawasan Danau Toba. Nah sekarang ini coba kita lihat terjadi pinggir-pinggir Danau Toba tanah-tanah diuruk gitu ya, tanah diuruk ya, sedimentasi. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan Danau Toba itu adalah bagaimana pemerintah pusat ambil bagian untuk mengintegrasi 7 kabupaten itu supaya jangan terjadi pendangkalan dari seluruh sumber-sumber sungai. Tujuannya apa? Supaya Danau Toba itu tetap indah. Dan kalau Danau Toba itu indah, maka layak menjadi pariwisata. Baik. Anda tadi menyebutkan bahwa tidak ada koordinasi yang sinergis antara pemerintahan yang ada di kawasan Danau Toba. Bukankah dengan adanya Badan Otoritas Danau Toba BODT itu adalah menjawab seperti yang Anda maksudkan tadi, guna adanya koordinasi yang sinergis, yang terintegrasi di lingkungan kawasan Danau Toba? Tidak. Ya. Jadi BODT itu hanya datang main proyek aja itu di Sigapitum sama di daerah-daerah kawasan Danau Toba. Hampir semua proyek Danau Toba adalah proyek. Bukan menguatkan seluruh bupati-bupati untuk berpartisipasi bersama, untuk bergerak bersama. Jadi seharusnya pusat harus memberikan insentif bagi 7 kabupaten seluruh untuk semua bangkit bersama sesuai dengan peraturan presiden tentang tata ruang kawasan Danau Toba. Jadi seharusnya bupati-bupati ini yang terus diberikan intensif, digerakkan. Jadi BODT bukan pelaku, tapi BODT kan mencari investor. Emang bupati nggak bisa cari investor. Jadi bupati masing-masing yang tahu kebutuhan investasi apa di daerahnya, bukan BODT. Nah kalau BODT membangun sekarang ini sebenarnya bagi saya itu BODT itu sok tahu. Jadi kalau misalnya Hubang, apa yang dibutuhkan Hubang? Nah, buat difasilitasi pusat. Apa yang dibutuhkan Toba? Ini difasilitasi. Apa yang dibutuhkan Samosir? Apa yang dibutuhkan Dewi? Semua. Pusat itu adalah memfasilitasi, mengajak untuk mencari investor-investor sesuai dengan kebutuhan kabupaten. Nah, yang terjadi sekarang ini kan BODT menjadi pelaku, bukan menjadi memberikan insentif untuk semua bergerak. Nah, sebelum BODT dibentuk, apakah fungsi koordinasi itu selama ini tidak dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di kawasan di Sumatera Utara sebagai tempatnya Danau Toba berada, wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara? Ya, jadi dulu ada namanya Badan Koordinasi Ekosistem Danau Toba. Tapi cuman badan ini kesannya adalah hanya sebagai lembaga penampung uang dari Inalum, sebagai annual fee dan seterusnya gitu. Jadi itu hanya penampung uang lalu disebarkan. Jadi hanya semacamnya tempat penampung seperti itulah. Cuman kita nggak jujur aja menyatakannya kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya persoalan Danau Toba itu adalah koordinasi 7 kabupaten tidak ada sesuai dengan peraturan presiden terkait dengan tata ruang Danau Toba. Sebenarnya tata ruang itu tahun 2014 itu sebenarnya sudah sangat bagus. Andaikan itu dilaksanakan dengan baik, hadir pusat untuk mendorong, memfasilitasi 7 kabupaten itu untuk semua bupati bergerak untuk mengembangkan pariwisata dan katakanlah mendatangkan investor apa itu lokal dan internasional, dan biarkan bupati itu menyampaikan investasi apa yang diinginkan. Bukan seperti sekarang datang pusat membawa BODT berproyek di Sigapitum dan dimotong gitu ya. Nah, saya kira itu kekeliruan yang sangat mendalam. Dan juga sebenarnya fungsi BODT itu seharusnya otoriter untuk menjaga kawasan Danau Toba itu supaya jangan sembarangan menanam benih ikan. Jadi supaya sesuai dengan aturan-aturan danau ekosistem bahwa memang ikan atau spesies yang layak dimasukkan ke Danau Toba itu harus spesies lokal. Nah, oleh karena itu sebenarnya lagi-lagi pusat atau BODT sebenarnya mendorong semua kabupaten untuk memiliki balai benih ikan yang dikembangkan semua untuk kebutuhan
para wisata. Jangan demikian, Danau Toba tidak lagi masuk spesies-spesies yang sembrono. Gitu ya. Selama ini coba lihat sekarang, ada itu apa tuh yang disebut-sebut sekarang itu lagi tren itu apa, spesies iblis. Itu kan sebenarnya karena selama ini spesies-spesies dari kawasan luar Danau Toba bebas. Maka ketika dia nabur, ya mungkin spesies tertentu masuk di dalam benih itu. Maka sekarang kita mengalami tragedi ekosistem Danau Toba. Baik, jadi yang Anda ketahui saat ini bahwa Badan Otoritas Danau Toba bukan melakukan penghimpunan dana investasi untuk pembangunan atau untuk perbaikan kawasan ekosistem Danau Toba, tapi melakukan kegiatan proyek gitu ya. Jadi proyek itu dapat dari mana? Siapa yang membawa proyek itu yang Anda ketahui? Itu kan hanya mimpi-mimpi di surat kabar, ada katanya investor dari Cina, entah dari mana juga belum ada kelihatan itu. Tapi kita nggak tahu. Sekarang pertanyaannya sekarang gini, menteri terkait dengan kawasan strategis pariwisata nasional itu, kira-kira itu perlu diaudit lagi dulu dananya itu, apakah sesuai dengan peruntukannya itu. Kita lihat dari dulu kita sudah berteriak bahwa ini tidak benar, bahwa yang dibutuhkan adalah lembaga untuk mengintegrasikan 7 kabupaten kota, 7 kabupaten itu, untuk kabupaten itu bergerak secara bersama untuk melibatkan semua stakeholder untuk membangun kawasan Danau Toba, dan butuh otoritas untuk secara otoritas tidak boleh apapun masuk spesies ke kawasan Danau Toba itu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Tapi yang terjadi kan membangun terus konflik dengan masyarakat. Ini tanah BUDT menyerahkan tanah 500 hektar. Saya kira itu nggak pas lah. Dengan paparan yang Anda sampaikan itu berarti Badan Otoritas Danau Toba ini tidaklah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan Danau Toba. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Jadi apa saran Anda? Apakah masih perlu dipertahankan Badan Otoritas Danau Toba ini, atau bagaimana? Apa pendapat saudara terkait dengan Badan Otoritas Danau Toba yang sudah dibentuk ini? Jadi memang butuh badan atau apalah namanya, memang butuh punya otoritas supaya bupati-bupati ini taat terhadap peraturan Presiden nomor tahun 2014 tentang tata ruang kawasan Danau Toba. Ya, di tata ruang itu sangat detail kok. Jadi semua taat. Jangan ada misalnya membuat yang sebenarnya itu adalah daerah tangkapan air lalu dibuat menjadi food estate misalnya, atau dibuat di luar itu. Karena tata ruang ini kan harus semua taat supaya berjalan dengan baik. Jadi semua berjalan dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing, maka ya para wisata bergerak dengan sendirinya. Nah, BUDT ini perlu dipertahankan atau dibubarkan aja menurut Anda? Saya kira memang boleh dipertahankan, tapi fungsinya harus dikembalikan kepada apa yang menjadi kebutuhan. Langkah apa yang harus dilakukan? Lembaga itu penting, tapi tugasnya bukan main proyek. Tugasnya itu adalah semacam otoritas untuk menjaga Danau Toba, memulihkan Danau Toba. Ya kan? Baru mendorong, memfasilitasi bupati-bupati itu untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan kabupaten masing-masing. Apakah dengan fungsi dan keberadaan daripada Badan Otoritas Danau Toba yang saat ini orientasinya main proyek seperti yang Anda sampaikan ini adalah karena salah konsep atau memang salah orang yang ada di lembaga Badan Otoritas Danau Toba itu sendiri? Kedua-duanya. Konsepnya salah dan orang yang ada di Badan Otoritas Danau Toba itu, pimpinan yang ada di situ juga salah ya, tidak. Jadi kebutuhannya sekalian saya mengatakan, kebutuhan Danau Toba itu adalah Danau Toba perlu diselamatkan. Kenapa Danau Toba rusak? Karena tidak ada integrasi ego sektoral, kalau istilah dulu ya. Ego sektoral bupati-bupati di 7 kabupaten itu. Jadi butuh lembaga untuk
menahan ego sektoral ini untuk terjadi fleksibilitas, integrasi 7 kabupaten itu. Itu kok yang dibutuhkan. Kalau sudah terjadi partisipatif, terjadi integrasi 7 kabupaten, taat terhadap tata ruang, ya saya kira Danau Toba itu menjadi Danau Toba yang indah. Danau Toba itu akan memulihkan dirinya sendiri kalau dia tidak diganggu, seperti misalnya diganggu oleh jaring apung yang begitu dahsyat, menimbulkan eutrofikasi, dan bupati juga mengerti, ya tidak, misalnya bupati harus taat, misalnya pinggiran-pinggiran Danau Toba itu tidak terjadi pendangkalan dan tidak dikasih bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka Danau Toba itu akan kembali menjadi Danau Toba yang sangat indah. Langkah konkret menurut Anda yang harus dilakukan untuk mewujudkan seperti gagasan yang Anda sampaikan itu apa? Apakah di bidang regulasi, apa di bidang manajemen manajerial, pemimpin dan kepemimpinannya, apa yang tawaran Anda? Regulasinya sudah pas, peraturan presiden tentang tata ruang kawasan Danau Toba itu sudah pas. Yang kedua, lembaga otoritas itu kembali kepada fungsinya, bahwa dia tidak main proyek. Pelaku proyek itu bukan badan otorita. Pelaku proyek itu adalah bupati sesuai dengan otonomi daerah. Sudah beres semua. Persoalannya adalah orang-orangnya ini memahami harus sustainable development. Dan kita harus komitmen bahwa pariwisata itu adalah budaya. Oleh karena itu hukum adat dan masyarakat yang memiliki tanah adat harus dijaga dengan baik. Maka roh pariwisata itu akan menyala-nyala dan kita menjadi kaya raya. Selesai. Dengan tidak dijadikannya pemerintah di sekitar kawasan Danau Toba sebagai pelaksana proyek, dan pelaku proyek itu ada di Badan Otoritas Danau Toba. Apakah menurut Anda ini adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan? Ya, saya kira memang tidak pelanggaran karena dibuat dulu hukumnya, dibuat tugas-tugasnya. Karena kan ada, menurut Anda tadi kan ada peraturan presiden terkait dengan pembentukan Badan Otoritas Danau Toba. Ya, apakah kan tentunya peraturan presiden ini kan sebuah produk hukum. Ya, betul. Nah, praktiknya sekarang bukan pemerintah kabupaten yang menjadi pelaksana proyek untuk mewujudkan pembangunan di kawasan Danau Toba, melainkan Badan Otoritas Danau Toba. Ya. Apakah ini sejalan atau bertentangan dengan peraturan presiden yang Anda maksudkan tadi? Sebenarnya saya memang kajian itu perlu kajian hukum ya, tetapi yang menurut saya akhirnya tumpang tindih kan begitu ya. Yang sebenarnya kan peraturan presiden nomor 41 ya tahun 2014 itu kan tata ruang kawasan Danau Toba. Yang hanya diperbaiki di situ adalah tentang jaring apung menurut zonase, masih diperbolehkan zonase. Menurut saya zonase itu saya tolak. Kenapa? Karena persoalan Danau Toba itu kan limbah-limbah sisa pakan itu ya, sama sisa-sisa feses itu yang menimbulkan eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah proses penyuburan danau yang membuat biota di Danau Toba itu menjadi meninggi. Jadi enceng gondok, lumut dan semua biota plankton itu kan disebabkan oleh eutrofikasi itu. Jadi limbah pakan sama dengan sisa-sisa feses ikan yang sangat banyak itu kan tidak bisa dikendalikan dengan zonase. Kenapa? Karena itu bisa terbawa oleh angin. Jadi katakanlah limbah di Haranggaol, dipelihara Haranggaol, tapi kan limbah-limbah itu kan akan mengalir oleh angin ke arah Samosir atau ke arah kabupaten lain. Jadi Perpres nomor 41 tahun 2014 itu sebenarnya sudah sangat bagus. Hanya direvisi di situ soal jaring apung tidak perlu lagi di zonase. Kenapa? Karena memang ya kalau kita bicara pariwisata ya bicara keindahan. Siapa yang mau datang kalau air Danau Toba itu busuk? Kalau terjadi fitoplankton yang blooming, enceng gondok yang banyak, lumut yang banyak, kan gitu. Jadi ya kalau kita mau komitmen pariwisata ya kita siapkan dulu dong Danau Toba yang indah. Siapa yang mau datang kalau Danau Toba yang indah?
Jadi menurut Anda peraturan regulasi yang ada saat ini sudah cukup memadai. Ya. Yang diperlukan adalah komitmen daripada semua pihak Ya. yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan kesejahteraan di kawasan Danau Toba. Jadi perpres mengatur BODT itu adalah perpres bukan memiliki lahan, seharusnya nggak begitu sebenarnya. Perpres itu adalah sebagai lembaga otoritas atau katakanlah koordinatif otoritas yang fungsinya adalah menjaga secara total agar Danau Toba itu bagus, lalu memfasilitasi 7 kabupaten kota untuk bergerak secara bersama-sama. Fasilitator. Baik, jadi dengan adanya sinergi dan cara pengelolaan kawasan Danau Toba seperti yang Anda tawarkan tadi, bisa untuk mensejahterakan kawasan Danau Toba ya. Baik, terima kasih, demikian wawancara kami satukanindonesia.com dengan Saudara Gurgur, Bapak Gurgur Manurung, SP, MSI, selaku pemerhati dan aktivis lingkungan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Gurgur untuk kesempatan dan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan. Selamat sore. Terima kasih.